Ya, baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ya, kembali kami ucapkan selamat datang di Hotel Merlin Jakarta. Kami undang segenap tamu undangan yang masih berada di luar tempat acara. Berkenan kami undang untuk dapat segera memasuki ruangan. Karena tentunya sesaat lagi kita akan memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya kami mengundang Bapak Ustadz Haji Ilham Mahmudin SQ berkenan untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, baik, sekali lagi mohon berkenan kami undang Haji Ilham Mahmudin SQ berkenan untuk dapat menempati tempat di area depan. Sudah hadir? Ada penggantinya apa? Ya, baik. Mohon izin sekali lagi kami mengundang Bapak Haji Ilham Mahmudin SQ berkenan untuk dapat ke area depan Bapak ataupun di area samping. Ya, ditunggu oleh panitia. Sekali lagi Bapak Haji Ilham Mahmudin SQ. Bocorin aja nih. Gimana sih si Ilham? Sorry.
Hadirin dimohon berdiri. Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu Helmi Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih rekan-rekan media, silakan untuk kembali ke tempat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Munas ke-17 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Saya Mawada selaku MC yang akan memandu kegiatan kita sore hari ini. Telah hadir bersama di tengah-tengah kita saat ini yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta Ibu Helmi Nasaruddin Umar. Yang kami hormati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Anda Hajah Arifah Fauzi. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Mariati Soliha MSI. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo SPOG. Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Haji Muklis SHMH, Sekjen BP4, Dr. Haji Anwar Saadi, para Ketua BP4 Provinsi seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di kesempatan hari ini, Rabu 20 November 2024, bertempat di Hotel Merlin Jakarta, dengan dan dalam kondisi sehat walafiat, kita dapat berjumpa dan berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Nasional ke-17 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 tahun 2024. Dengan mengusung tema mewujudkan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita renungkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Haji Ilham Mahmudin SQ. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان
الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar menambah rasa keberkahan dan juga kelancaran rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahsanul Haq selaku Ketua BP4 Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawwil a'marana wa hassin a'malana wa hassin akhlaqana wa sahih ajsadana washfi mardana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sahhil umurana wa hassil muradana wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita simak laporan dari Sekretaris Jenderal BP4 yang kami hormati Bapak Dr. Haji Anwar Saadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta Ibu. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Haja Arifah Fauzi. Yang terhormat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibu Haja Ayu Mariati. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Pelatihan Agama Bapak Haji Muhlis SHMH. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Ginanjar
selaku pendiri ISQ yang nanti akan memberikan paparan terkait dengan penggunaan artificial intelligence dalam penanganan masalah rumah. Yang mewakili Kepala BKKBN, juga yang mewakili Basnas RI dan Basnas DKI, para pengurus BP4 wilayah seluruh Indonesia, para pengurus BP4 pusat, para undangan dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita akan melaksanakan musyawarah nasional Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang ke-17 bertempat di Hotel Merlin Park, Jakarta. Kepada Bapak Menteri Agama selaku Ketua Umum BP4, kami melaporkan bahwa musyawarah nasional BP4 ke-17 ini dilaksanakan berdasarkan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai agenda 5 tahunan untuk memilih kepengurusan baru, menetapkan ADART serta program BP4 periode kepengurusan yang akan datang. Munas BP4 ke-17 tahun 2024 dilaksanakan di awal periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan tentu saja dengan Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang sekaligus saat ini sebagai Ketua Umum BP4, menjadi awal yang baik dengan semangat dan visi baru mengantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Menteri Agama kami laporkan bahwa Munas ini mengundang Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Ketua KPHI karena berkaitan dengan tugas fungsi BP4 di dalam mewujudkan kualitas perkawinan dan juga ketahanan keluarga nasional. Kemudian sejarah BP4 sedikit kami sampaikan, paparkan bahwa BP4 dibentuk pada tahun 1961 untuk misi penasehatan perselisihan keluarga dalam rangka mencegah perceraian, yang saat itu angka perceraian mencapai 60%, yang secara perlahan laju angka perceraian dapat diturunkan. Nah, saat ini kita mengalami kondisi yang memprihatinkan karena angka perceraian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2021 angka perceraian di angka 515.218 kasus. Tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus. Dan di tahun 2023 menurun 10,2% sebanyak 463.654 kasus. Keprihatinan yang kedua, bahwa semua kasus perceraian yang terjadi akibat masih belum maksimalnya mediasi dan penasihatan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berselisih. Dari data yang kami dapat dari Badan Peradilan Agama tahun 2023, dari 463.654 kasus perceraian, hanya 62.689 kasus yang hadir ke ruang mediasi, atau hanya sekitar 13% dari total kasus perceraian yang datang ke ruang mediasi. Nah, kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BP4 untuk bisa merespon, memberikan penasehatan, mediasi terhadap kasus dan konflik keluarga tersebut. Berdasarkan data tersebut, ada 87% dari kasus perceraian tidak mendapatkan mediasi dan penasihatan. Karena 80% diputus secara perstek
tanpa kehadiran salah satu pasangan. Hadirin sekalian dan Bapak Menteri Agama, selaku panitia kami mengaturkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Menteri Agama dan Ibu yang telah berkenan hadir, dan kami mohon berkenan memberikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Nasional BP4 ke-17 secara resmi. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga hadir. Ini merupakan support dan dukungan terhadap BP4. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih Ibu Ai. Dan juga terima kasih kepada Pak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, beserta jajaran Eselon II, Direktur Bina KUA, Pak Sekretaris Dirjen, dan para direktur yang lain yang hadir. Juga kami aturkan terima kasih Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama. Dan juga tidak lupa Pak Staf Khusus yang juga ikut mendampingi Pak Menteri Agama. Kepada semua tamu undangan kami yang datang pada hari ini, kami aturkan terima kasih. Juga kepada semua peserta, selamat mengikuti Munas dengan saksama. Segala bentuk dukungan dan penguatan visi BP4 mewujudkan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, semoga mendapatkan kemudahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang kami hormati Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, dan kita doakan semoga sehat selalu, diberi kekuatan untuk menjalankan amanah yang ada di pundak beliau, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Mukarram Al-Allamah Andre Gurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar beserta Ibu Emi Nasaruddin Umar. Mohon izin Ibu Menteri, mohon maaf istri saya tidak tahu kalau Ibu Menteri juga hadir sehingga tidak hadir mendampingi, dan kalau nanti dia tahu saya pasti dapat masalah di rumah ini. Yang saya hormati, kita banggakan, kita doakan juga Ibu Menteri P3A, Ibu Arifah Fauzi. Semoga sehat selalu Bu Menteri, terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga selalu lancar segala urusannya. Yang saya hormati Ibu Ketua KPAI, sahabat saya Ibu Ai Mariati, sahabat saya Pak Dirjen Badilak, terima kasih berkenan hadir. Yang saya hormati tokoh kita, Ibu Bapak Ari Ginanjar, semoga beliau sehat selalu dan terus berkontribusi untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, isu tentang ketahanan keluarga adalah salah satu di antara isu fundamental di negara bangsa kita ini yang bernama Indonesia yang harus mendapat concern
kolektif seluruh warga bangsa, karena ketahanan keluarga ini di antara masalah besar Indonesia yang cukup challenging bagi kita semua. Oleh karena itu semua pihak, pemerintah dan civil society, tokoh formal, tokoh informal harus bersinergi, berkolaborasi untuk bersama-sama mengatasi tantangan keluarga kita ini. Angka perceraian tadi disampaikan masih sangat tinggi, meskipun alhamdulillah ada capaian yang patut kita banggakan. Kita berhasil menurunkan angka perceraian di atas 10%, sebuah capaian tertinggi saya kira sepanjang sejarah. Meskipun saya sebagai Dirjen Bimas Islam tentu tidak mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja keras dari Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Islam saja, tapi ini adalah hasil dari kolaborasi kerjasama semua pihak, termasuk Kementerian P3A saya kira, KPAI juga, Badilak, dan semua pihak saya kira telah bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi sejumlah persoalan makro keluarga Indonesia ini. Yang kedua, kita tahu perkawinan anak juga masih cukup tinggi, meskipun juga ada penurunan yang cukup penting, tetapi alhamdulillah saya kira dengan dakwah masif yang dilakukan oleh semua pihak, baik Kementerian Agama, teman-teman di Bimas Islam maupun masyarakat atau civil society yang terus-menerus melakukan kerja-kerja produktif untuk meningkatkan literasi umat juga cukup tinggi, sehingga juga angka pernikahan dini juga semakin berkurang. Kemudian stunting, saya kira ini masih tantangan besar juga yang harus kita hadapi bersama-sama. Setahu saya angka stunting sekarang ini belum berhasil kita turunkan di bawah 20%. Meskipun dulu pemerintah punya target untuk menurunkan sampai 16-17%. Tetapi sampai hari ini masih 20-21% kalau tidak salah. Kita bisa bayangkan kalau angka kelahiran anak sekitar 3 juta setahun, bayi lahir di Indonesia ini. Kalau 20% diantaranya stunting, itu artinya Indonesia ini memiliki anak-anak stunting yang sangat masif, sangat besar sekali jumlahnya, dan tentu ini akan menjadi tantangan yang sangat besar untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu ini diantara tantangan makro keluarga-keluarga Indonesia yang membutuhkan kerja keras dari kita semuanya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga masih terjadi. Dan oleh karena itu sekali lagi Kementerian Agama khususnya Bimas Islam selama ini telah mencoba untuk meng-create sejumlah program-program strategis untuk meminimalisir sejumlah persoalan makro keluarga Indonesia ini. Dan di antara intervensi yang kita lakukan, yang kita anggap sebagai salah satu intervensi instrumental menurunkan angka perceraian, mengatasi stunting, dan sejumlah persoalan-persoalan keluarga yang lain adalah bimbingan perkawinan calon pengantin. Kita punya Binwin Chatin. Pak Menteri mohon izin melaporkan bahwa mulai tahun depan tidak bisa lagi pasangan calon pengantin menikah sebelum mengikuti Binwin. Jadi kita sudah mewajibkan untuk seluruh calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan. Kenapa ini kita lakukan? Karena ternyata ada korelasi yang sangat signifikan antara mereka yang telah terbimbing dengan kondisi keluarga setelah menikah dengan yang belum pernah terbimbing. Jadi ketahanan keluarga yang sudah terbimbing itu ternyata keluarganya lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak rentan perceraian. Dan yang sama sekali tidak pernah mengikuti Binwin ini sangat rentan, mulai dari perceraian, melahirkan keluarga-keluarga stunting, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini salah satu intervensi yang kita jadikan sebagai decisive program untuk memastikan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia itu tercapai. Dan oleh karena itu pada tahun-tahun kemarin kita belum siap untuk mewajibkan karena resources kita masih terbatas. Sekarang kita sudah siap setelah kita melakukan sejumlah langkah-langkah teknis, melakukan training pembinaan terhadap pembimbing Chatin ini, dan sekarang kita sudah siap. Insya Allah tahun depan kita sudah wajibkan untuk seluruh pasangan calon pengantin untuk
mengikuti bimbingan perkawinan. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan berfungsi instrumental untuk menekan sejumlah persoalan-persoalan makro keluarga Indonesia. Dan kemarin saya berdiskusi dengan timnya Pak Ari Ginanjar di kantor. Ada hal yang saya kira sangat menarik, nanti kita coba sinergikan. Apa yang kita bisa lakukan nanti kita lihat, mudah-mudahan kita bisa sinergis, kolaboratif, untuk sekali lagi bisa berkontribusi menurunkan atau memitigasi persoalan-persoalan makro keluarga Indonesia yang sekarang ini masih sangat challenging, dan rasanya sulit membayangkan Indonesia emas 2045 jika ketahanan keluarga kita ini belum selesai. Persoalan stunting saja saya kira salah satu hal yang sangat fundamental yang harus kita hadapi bersama. Demikian Pak Menteri yang kami hormati, semoga pertemuan ini produktif, barokah, dan bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita berbangsa bernegara di Indonesia. Sekali lagi kami sepenuhnya menyadari bahwa persoalan bangsa ini, persoalan keagamaan khususnya, tidak mungkin bisa ditangani hanya oleh pemerintah, tetapi harus ada engagement signifikan dari civil society. Oleh karena itu BP4 saya kira salah satu mitra strategis Kementerian Agama khususnya, Kementerian juga Badilak, untuk bersama-sama mengatasi persoalan keluarga Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita simak sambutan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka Munas BP4 ke-17. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala abwadul halal ilallah at-talaq. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Hajah Arifah Fauzi. Terima kasih Menteri, kita tepuk tangan ya. Saya tahu beliau sangat sibuk pada hari ini ya, tapi mengorbankan meetingnya demi untuk kita semuanya. Hadir juga di sini Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih sahabat kita. Kemudian juga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, atau yang mewakili ada ya. Ya, kemudian juga tentu yang kita hormati Dirjen Bimas Islam Profesor Komarudin. Kemudian guru kita semuanya, ada beberapa di sini, antara lain adalah Dr. Ari Ginanjar, Profesor Inaya, kemudian juga ada sejumlah profesor di sini. Ini diharapkan untuk memberikan penguatan. Dan di sini juga ada beberapa staf khusus Kementerian Agama dan juga Kementerian Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sini juga hadir sangat penting kehadiran beliau Pak Dirjen Badilak Mahkamah Agung. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan suguhan data-data yang sangat segar, karena yang punya data ini, perceraian ini adalah peradilan agama.
Kalau kita di Kementerian Agama hanya mendata tentang perkawinan, tapi perceraiannya didata oleh Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sadar ya bahwa mengapa Al-Quran berbicara tentang negara itu tidak sampai 10 ayat. Sedikit sekali, tapi yang menyedot 500 ayat itu adalah al-akhwalus syakhsiyah, hukum kekeluargaan. Jadi akhirnya kita juga bisa melihat betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengedepankan betapa pentingnya memberikan penguatan keluarga. Karena tidak mungkin ada sebuah negara ideal yang tersusun di atas masyarakat yang berantakan. Dan tidak mungkin ada masyarakat ideal yang tersusun di atas rumah tangga yang berantakan. Logikanya, kalau ingin memperbaiki negara, perbaiki masyarakatnya. Kalau ingin memperbaiki masyarakat, maka perbaiki rumah tangganya. Karena sendi masyarakat itu adalah keluarga. Tebal-tebal kitab fikih al-ahwalus syakhsiyah, tapi tipis-tipis fikih siasa. Jadi pangkalan pendaratan sebuah negara ideal adalah keluarga yang utuh, keluarga sakinah. Nah, disinilah tantangan BP4. Saya selaku Ketua Umum BP4 belum lama terpilih, tapi berhadapan dengan COVID-19. Pasif kita selama 3 tahun yang berjalan hanya konsultasi-konsultasi di Masjid Istiqlal. Jadi siapapun nanti yang terpilih, kita sudah punya kantor yang representatif di Masjid Istiqlal. Disitulah Ibu Profesor Nihaya yang selalu melayani tanda kutip pasien-pasien kita bersama dengan teman-teman. Dan insya Allah nanti, ya mungkin Desember, kita akan membuka Darul Ifta di Istiqlal, mengadopsi Darul Ifta yang ada di Mesir. Kami beberapa kali melakukan pengalaman di Mesir. Di situ ada Darul Ifta, Pak Badilak. Dan itu dipimpin oleh orang-orang yang sangat capable, ya kayak kaliber majelis ulama. Gedungnya 8 lantai, ya. Di situ ngantri orang-orang yang minta berkonsultasi, karena peradilan agama Mesir tidak boleh menjatuhkan palu perceraian sebelum ada rekomendasi dari Darul Ifta. Nah, kita bayangkan juga nanti akan datang kolaborasi antara BP4 dengan Darul Ifta. Nah, ini untuk sementara kita di Istiqlal, tapi nanti kalau itu nanti efisien, efektif, maka itu bisa kita kembangkan pada setiap provinsi dan kalau perlu setiap masjid-masjid raya atau masjid agung. Karena tempat untuk curhat umat kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat-sangat sedikit. Nah, mungkin ini juga antara lain menyebabkan tingginya perceraian. Dulu BP4 itu paralel dengan peradilan agama di Kementerian Agama. Jadi kita ingat betul ada majalahnya setiap bulan. Itu sangat bagus majalah BP4 pada waktu dulu itu. Dan ada curhatnya, kemudian juga ada konsultasinya. Majalah BP4 itu majalah yang paling bertahan, mungkin tidak pernah stop. Adalah majalah BP4, tapi begitu peradilan agama pindah ke Mahkamah Agung, maka stop juga BP4-nya. Karena yang ikut ke Mahkamah Agung hanya peradilan agamanya, tetapi BP4-nya tidak. BP4-nya ada di Kementerian Agama, tapi peradilan agamanya ada di Mahkamah Agung. Kemudian kehadiran BP4 pun juga jadi temuan di Kementerian Agama,
Karena itu kan bukan negeri, bukan pemerintah, tapi dibiayai oleh negara, maka itu jadi temuan. Akhirnya di stop pendanaannya juga oleh Kementerian Agama. Maka jadilah BP4 itu tidak bertuan. Untung ada Istiqlal yang menyelamatkannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan Black January. Perceraian itu paling tinggi di bulan Januari. Itu sekitar 36%. Ada apa di bulan Januari ini? Ini Black January. Lalu disusul bulan Juli. Bulan Juli itu sekitar 20 sekian persen kalau kita rata-ratakan. Nah, ada banyak hal yang perlu kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Data-data perceraian juga ini kualitasnya juga semakin berkembang. Kita bandingkan misalnya kasus perceraian karena judi sebelum ada judi online. Tahun 2019 hanya 1.135 atau 0,2%. Tapi setelah marak judi online, kami mendapatkan data kemarin itu meningkat itu sampai 4.000-an ya, sekitar 4.000-an lebih perceraian karena online, judi online. Itu yang terdata. Nah, jadi nanti akan menjadi suatu fenomena yang kencang ya, bisa menyalip. Kalau kemarin itu hanya urutan ke-9 judi online. Nah, ini ada fenomena menarik nih Bapak Ibu sekalian. Peringkat perceraian itu juga perceraian politik. Ada satu provinsi Bapak Ibu sekalian, terjadi 500 perceraian gara-gara politik. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan, kandidat gubernur itu sudah pelukan satu sama lain, dia masih tetap cerai. Saya ingat masih waktu itu Sulawesi Selatan ya, satu diantaranya, saksi sampai ke tingkat Mahkamah Agung, tetap saksinya itu dibawa. Saksinya calon pertama itu suaminya, tapi saksi untuk calon kedua yang berperkara itu istrinya. Jadi sampai ke tingkat Mahkamah Agung itu juga bertengkar, padahal punya anak 3. Nah, ini pemandangan yang sangat, saya tidak ingin mengatakan indah, sangat memilukan bahkan. Ya, kita lihat bahwa kualitas perceraian itu juga semakin menarik ya. Ada satu hal yang sementara saya teliti sekarang ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Perceraian karena murtad. Ya. Dari tahun ke tahun, perceraian karena murtad. Kalau perceraian karena murtad, murtad di sini artinya apa? Suaminya tiba-tiba pindah agama. Dulu kawinnya secara Islam, tapi tidak lama setelah itu murtad. Yang punya kesadaran syariah, yang punya pemahaman agama, itu kan zina. Akhirnya dia minta cerai gugat. Jumlahnya itu makin bertambah Bapak Ibu sekalian. Tahun 2019 itu sekitar 1.255 pasang. Kalau 10 orang perceraian karena murtad itu masuk akal. Tapi kalau sampai 1.000 sampai 1.500, ya, perceraian itu yang muncul di permukaan. Bagaimana yang sekuler, yang tidak punya pemahaman keagamaan, biarin aja ya, beda agama gak ada masalah. Itu belum terdata itu. Nah, jadi ada apa di balik perceraian ini? Inilah sesuatu yang sangat sistematis ya. 1.500 itu bukan angka kecil, teman-teman. Bayangkan itu. Kalau yang melapor 50%, 1.500, berarti ada 3.000 pasang. Ya. Nah, ada apa ini? Jangan sampai nanti ada unsur-unsur sistematis yang untuk menggait populasi muslim menjadi non-muslim, entah agama apa, sehingga nanti
terjadi perceraian. Nah, kalau hanya di bawah 100 mungkin wajar-wajar lah, namanya cinta kan buta kan. Tapi kalau sudah sampai 1.500, saya mohon BP4 nanti, mari kita mencoba mengkaji ini, karena dari tahun ke tahun meningkat nih. Kemudian juga perzinahan. Wah, ada dari BKKBN. Ini kami dapat angka dari BPS, Biro Pusat Statistik ya, kemudian BKKBN, kemudian Badilak. Saya paling suka angka-angka Bapak Ibu, jadi kami ngejar, menghunting data-data itu ya. Nah sekarang sudah zamannya kita berbicara dengan angka. Jangan berbicara hanya deduktif, kualitatif melulu. Enggak ada sistemnya dalam komputer. Ya. Saya juga sampaikan kemarin di dalam raker Kementerian Agama. Kelemahan kita di lingkungan agama ini tidak sadar angka. Sehingga proposal kita ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan, itu terlalu deduktif, kualitatif. Sementara sistem di komputer itu kan serba angka-angka. Nah, jangan-jangan karena ketilodaran kita, sehingga kita nggak dapatkan jatah. Karena orang bermain angka kuantitatif, tapi kita tidak melek angka. Nah, saya ingin berikan satu contoh. Nasib madrasah dan pondok pesantren. Pak Dirjen ini mantan Dirjen Pendis lama. Pasti ini sangat miris nih. Di sebelah ada sekolah. Di sini ada madrasah. Madrasah itu tersiot-siot. Ya, tambal sulam, atapnya bocor-bocor. Muridnya pakai sandal. Ya. Kemudian ya perpustakaannya nggak ada, dan gurunya hanya 1 atau 2 untuk lebih dari 100 anak. Sementara di sebelahnya ada sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunan sekolahnya dibangun oleh negara, gurunya diangkat semuanya oleh negara, semua perpustakaannya, laboratoriumnya semua dibelikan oleh negara. Gajinya pun dibelikan oleh negara. Pertemuan pengasah upgrading guru-guru itu rutin. Sementara di sebelahnya pesantren dan madrasah itu nggak pernah dapat apa-apa. Padahal sama-sama anak bangsa. Bahkan yang memerdekakan Indonesia ini keringat yang paling banyak itu adalah umat Islam. Miris kita kan. Kalau saya sebutkan belanja negara terhadap 1 orang anak pesantren, santri, dibandingkan dengan anak siswa sekolah negeri. Bapak Ibu, sama-sama anak bangsa. Kenapa ada pemisahan seperti ini? Jangan-jangan bukan salahnya Bappenas, bukan salahnya Kementerian Keuangan, tapi kita Kementerian Agama tidak memenuhi persyaratan sistem permohonan. Ya namanya proposal itu kan, kalau proposal itu bagus itu pasti akan diterima, tapi kalau proposalnya nggak bagus pasti akan ditolak. Banyak sekali yang mau diterima kan, banyak sekali yang mau dibaca. Maka itu saya minta juga nanti umat Islam itu kita harus melakukan pendekatan kuantitatif juga. Vocab yang berkembang sekarang ini adalah vocab kuantitatif. Vocab kualitatif, vocab deduktif itu sudah ditinggalkan pasar. Nah referensi sekarang ini adalah pasar. Kita harus juga memainkan pasar Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya mengapa ayat yang paling pertama Allah turunkan itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu kan pendekatan kuantitatif, bismi rabbik itu kualitatif. Jadi Iqra dulu baru bismi rabbik. Padahal secara ilmu balaghah kan enak tuh, bismi rabbik Iqra, dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah. Kan enak tuh. Tapi kok kenapa Tuhan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi seolah-olah kita dibayangkan bahwa masa depan yang akan dilewati Al-Quran ini adalah harus menggunakan bahasa kuantitatif. Nah, jadi saya mohon betul BP4 nanti kita ke depan ini betul-betul harus melek dengan angka. Ya, misalnya angka yang paling dominan penyumbang perceraian dulu ya, masih cekcok terus-menerus, faktor ekonomi, wafat, KDRT, mabuk, murtad itu menduduki posisi urutan ke-6. Poligami, ya, ada yang dipenjara, ada yang zina.
Dan yang lain-lain yang kecil-kecil itu ya ada kawin bawah umur, KDRT, cacat biologis, kemudian ada kawin paksa, mabuk, dan ya TKW, TKI terulama di luar negeri misalnya kan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan BP4 yang akan datang? Saya kira pertama adalah kita harus menghitung stakeholders dulu. BP4 sudah harus membaca siapa yang akan dijadikan stakeholders. Apa itu stakeholders ya? Stakeholders itu sederhananya begini, siapa yang kita akan manfaatkan dan siapa juga yang akan memanfaatkan kita. Itu stakeholders. Ya, kita stakeholders BP4 itu adalah tentu presiden. Kalau perlu kita ada perpres atau kepres tentang pencegahan perceraian ini, sangat bahaya ini. Ya, memang ada penurunan tahun ini, tapi fluktuasi, Pak Dirjen. Kadang naik, kadang turun, tapi kurvanya naik tuh, naik terus tuh. Nah tahun ini memang kurang, sekitar 10%, lebih sedikit, tapi tahun depan itu bisa tergantung situasi sosial, misalnya ada krismon, itu bisa menaik gitu. Nah kemudian juga Kemendagri ya, karena Mendagri ini juga punya peranan penting di dalam mengayomi masyarakat kita. Kementerian Agama pasti, Mahkamah Agung pasti, ya Menko Informasi juga sangat penting. Ya Kementerian Hukum, karena di situ kan lembaga pemasyarakatan juga memberikan kontribusi perceraian. Kemensos, ya kemudian Menteri dulu ada koperasi, masih ada nggak koperasi sekarang? Ya Kemenko, kemudian BKKBN, Polri, MUI, ormas-ormas Islam seperti NU Muhammadiyah, Pak Gubernur sampai ke tingkat camat ya. Itu harus dijadikan semacam stakeholders ke depan. Kalau kita ingin BP4 ini betul-betul survive dan memberikan kontribusi, saya yakin kalau BP4 ini punya gigi, bisa mencegah perkawinan itu sampai, kalau tidak bisa 50%, mungkin minimum 30%. Ya. Nah inilah kita mencoba untuk melihat kira-kira nanti apa metode yang kita bisa lakukan untuk menstabilkan kerumah tanggaan. Satu hal yang sangat mencemaskan Bapak Ibu sekalian, karena semenjak tahun kami punya data 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, itu cerai gugat itu 3 kali lipat lebih besar daripada cerai talak. Artinya apa? Ya, di Jakarta Timur, ada Pak Badilak itu, kami punya data. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, hari-hari tertentu Bapak Ibu, ngantri istri itu menceraikan suami. Hati-hati jadi suami sekarang nih. Ya, dulu kan cerai talak, sekarang cerai gugat nih. Nah, jadi ini juga saya sampaikan kemarin di MOU kita dengan Pak Badilak ya, bahwa kita sangat bermohon kepada Mahkamah Agung bahwa peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ini betul-betul diperhatikan. Kami menghimbau kepada pengadilan agama jangan mengetok palu perceraian sebelum ada rekomendasi dari BP4. Ya. Ukuran promosi hakim itu memang antara lain ukurannya adalah siapa yang tidak menunggak perkara, wah itu hakimnya dipromosi loh Bapak Ibu. Tapi kalau tidak cerdas, berarti tidak cepat menyelesaikan persoalan, dan itu nanti akan menambah tunggakan-tunggakan perkara, itu nggak mungkin dipromosi. Nah kalau orientasi hakim mau memperbaiki karirnya itu cepat dan tidak ada perkaranya yang mengendap di atas mejanya, tiba-tiba ada yang emosi, ayo cerai, lari ke pengadilan. Nah, mestinya masih bisa dimediasi dulu. Ya udahlah, cerai, ketok palunya, cerai. Malam menyesal, oh anak-anak kita gimana ya Pak ya? Ya udah terlanjur. Nah, jadi saya mohon waktu saya sambutan saya kemarin kita MOU dengan Mahkamah Agung, betul-betul Mahkamah Agung, kami mohon peradilan agamanya itu jangan terlalu cepat menjatuhkan palu cerai terhadap
mereka. Sebab dampaknya akan terjadi semacam patologi sosial. Patologi sosialnya itu antara lain data yang kami peroleh dari Kapolda, anak-anak bawa jembatan, anak-anak nakal, kenakalan remaja, itu 80% dikontribusikan oleh anak-anak broken home, bapak ibunya cerai. Kami meneliti Inaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 di Aba Anom di Jawa Barat itu, ya. Pecandu narkoba anak-anak di situ, Pak, itu adalah juga ternyata itu mayoritas saya angkanya di setiap Inaba itu karena bapak ibunya cerai. Jadi perceraian itu melahirkan patologi sosial, kejahatan masyarakat. Nah, maka itu Pak Ari, Pak, sebagai salah satu lembaga masyarakat yang kita sangat harapkan, temukanlah metodologi canggih untuk mencegah terjadinya perceraian ini. Ini mohon maaf sambutan panjang, tapi juga sekaligus mungkin berikan informasi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa kepengurusan BP4 ini ke depan, kami mohon juga kepada Mahkamah Agung yang di sini ada teman-teman dari Badilak ini, kita anggarkan bersama. Kementerian Agama kami juga akan mencoba untuk mencarikan anggaran agar BP4 ini bisa hidup. Ya. Kemudian yang kedua juga kami mohon kepada Badilak untuk memberikan hal yang sama juga. Kita saweran lah. Kemudian di sini ada Basnas. Basnas itu Bapak Ibu sekalian, itu ada dana besar di situ, belum diapa-apain. Itu dalam perjanjiannya dulu bahwa apa itu kalau taklik talak gitu, Pak Dirjen itu ya. Uang iwat itu ditaruh di save itu ya. Dan itu nanti masuk ke Basnas. Nah, Basnas itu mestinya mengembalikan kepada BP4 untuk biaya operasionalnya BP4 ini. Dan itu miliaran loh Pak. Nah, kami mohon betul nanti kita duduk bareng lagi bagaimana supaya Basnas ini mengembalikanlah uang iwat itu kepada yang dulu direkomendasikan awal sejarah lahirnya iwat itu adalah untuk membiayai persoalan-persoalan rumah tangga di BP4 itu. Di samping itu juga badan-badan sosial yang lain, ya, Kementerian Sosial. Kalau ingin kita bantu Kementerian Sosial supaya tidak banyak anak-anak nakal, anak remaja bermasalah, mari. Ya, saya sudah sampaikan juga dengan Gus Ipul ya. Saya insya Allah nanti bersama Ibu Menteri Perempuan ini, saya enggak menyebut sumber dana dari beliau karena saya tahu dananya kecil banget. Ya, karena saya sejak awal jadi kelompok ahli di di Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi ada yang dimiliki Ibu Menteri yang luar biasa. Itu kalau yang namanya Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak melobi kepada instansi, nggak pernah ada kata no. Jadi itu hebatnya Menteri Perempuan itu, menggedor pintunya kementerian manapun juga itu pasti dapat anggaran. Nah, saya mohon kementerian yang dulu diikuti Bu. Enak sekali itu. Saya bilang, waduh, apakah karena beliau perempuan ya? Jadi Bappenas gedor pintunya dapat, ya Menteri Keuangan dapat, menteri-menteri yang terkait termasuk Kementerian Agama juga dapat. Nah, jadi saya mohon bantu kami ya, bantu kita kerjasamalah semuanya, menekan agar BP4 ini bisa hidup. Kalau BP4 ini hidup ya teman-teman, itu saya yakin kita bisa menyedikitkan, mengeliminir perceraian itu tidak sampai seperti ini. Semoga ada perkembangan lebih lanjut nanti setelah raker ini. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya. Saya percaya wajah-wajah yang datang ini, tokoh semua ini dari seluruh Indonesia datang ini. Insya Allah kita akan kembangkan BP4 sampai di tingkat KUA. Ya. Jumlah KUA sekarang ini berapa jumlahnya KUA ya Pak? Ya, bayangkan cabangnya BP4 itu 5.000 lebih loh Bapak Ibu. Itu bukan main, lebih banyak daripada cabangnya partai politik tuh. Jadi BP4 ini bisa menjadi satu kekuatan masa depan itu ya, insya Allah. Ya, jadi inilah
anggaplah BP4 inilah jihad kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan bersama-sama kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka musyawarah nasional yang ke-17 BP4 ini saya nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya akan dilakukan sesi pemukulan gong secara simbolis. Berkenan untuk turut mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Ketua KPAI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan tamu undangan VIP lainnya berkenan untuk dapat mendampingi Menteri Agama untuk dapat melakukan sesi pemukulan gong secara simbolis sebagai tanda dibukanya Munas ke-17 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Mohon izin Pak Menteri akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian telah resmi dibuka Musyawarah Nasional ke-17 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Berkenan ya kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan sesi foto bersama. Baik. Dan kami juga mengundang Ibu, ya Ibu Helmi Nasaruddin Umar untuk ikut serta berfoto. Baik, mohon izin. Ya. Ya, baik. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Mohon izin Pak Menteri sekali lagi dengan para undangan, para ya peserta lainnya, ya berkenan dari arah di bawah panggung, ya. Dan berkenan kepada hadirin untuk berdiri, ya. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Menteri dan juga Ibu Menteri. Baik. Ya, silakan hadirin berkenan untuk berdiri. 1, 2, 3, tangan di kepala bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu berkenan kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Musyawarah Nasional ke-17 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentunya setelah ini acara akan dilanjutkan dengan sesi dialog ketahanan keluarga oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tamu kehormatan lainnya. Ya, berkenan bila ada waktu Bapak Ibu Menteri untuk menyaksikan dialog ketahanan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Luar biasa acara penuh rahmat dan barokah. Pak Menteri Agama dibandingin Ibu dengan Ibu Menteri PPA, saya percaya tidak satu daun jatuh kebetulan, debu terbang atas izin Allah. Hari ini adalah hari penuh rahmat dan barokah. Yang kami hormati guru kita bersama, yang kita sayangi Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA,
Dan jangan lupa, behind every great man, there is a great woman. Ibu Menteri kita, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga Menteri KPPA, Ibu Dr. Randa Hajah Arifatul Khairi Fauzi MSI. Terima kasih di tengah kesibukannya. Juga Ketua KPAI yang selalu saya nonton di TV, yang sangat terkenal, saya selalu jadi follower dia, Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Juga yang prestasinya luar biasa, berhasil menurunkan 10% ini, Dirjen Bimas Islam kita, Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin. Saya hanya minta sedikit 15 menit, mudah-mudahan ini bisa memberi solusi konsep artificial intelligence, bagaimana dengan waktu cepat, tepat bisa mengatasi masalah ini supaya nanti angka perceraian bisa turun dengan cepat, kekerasan rumah tangga juga mudah-mudahan bisa turun dengan cepat dan bisa diselesaikan dengan tepat, insya Allah. Oke, kita mulai dulu dengan kalimat yang menyentuh hati saya dari Pak Menteri, yaitu Kementerian Agama berperan dalam membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik membentuk masyarakat yang baik, dan masyarakat baik membentuk negara yang baik. Ada satu hal yang beliau sampaikan, bahwa kekayaan terbaik Indonesia yang tidak dimiliki oleh dunia adalah keharmonisan dan juga perdamaian. Itu saya kira kita menusuk hati saya, dan itu kalimat penting, kita harus berikan aplaus itu semua. Dan bukan tidak kebetulan juga Menteri kita, ya, Menteri KPPA kita, yaitu perempuan adalah pilar bangsa. Jika ia baik, maka baiklah negara. Jadi kalau kita coba gambar bentuknya seperti ini, bahwa negara yang baik apabila masyarakat baik. Masyarakat baik apabila keluarga baik. Keluarga baik apabila individu baik. Satu sisi kita bicara Indonesia Emas 2045, tapi kita punya ancaman yang luar biasa, yaitu 1,5 juta pernikahan, 31% bercerai dalam di bawah usia pernikahan hanya 5 tahun. Bahkan Jakarta katanya sudah 4 dari 10, nasional adalah 3 dari 10. Sebenarnya ada yang lebih menakutkan dari angka perceraian, karena biasanya sebelum cerai cekcok dulu. Sebelum cerai perselisihan dulu. Nah, ketika perselisihan ada kecenderungan KDRT. Nah, apa yang terjadi bahwa 90% korbannya itu KDRT dari 26.087 kasus, 90% adalah wanita, tapi hati-hati, 10% KDRT laki-laki. Nah, apa yang terjadi? Coba kita bisa bayangkan 2045, jadi anak laki-laki yang melihat KDRT nanti setelah dewasa, dia 10 kali lebih besar potensi melakukan KDRT-nya. Jadi kita bisa bayangkan setelah ini, 10 kali lagi dari anak-anak itu KDRT lagi. Dan celakanya lagi, perempuan yang melihat KDRT akibat kekerasan, ini sebelum perceraian ya, maka dia 6 kali lebih mungkin menjadi korban KDRT karena merasa menerima, dipukuli, disakiti. Karena dia sudah melihat pembiasaan bahwa KDRT adalah hal biasa. Satu sisi kita bicara Indonesia Emas, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya masalah ini tidak selesai, aset yang katanya hanya dimiliki Indonesia, maka di tahun 2045, di mana kita sangat terkenal dengan perdamaian, toleransi, itu dimulai dari keluarga. Jadi kita bisa membayangkan keluarga-keluarga yang tidak punya toleransi, lalu menjadi pemimpin-pemimpin, dan kemudian ada di Indonesia 2045, maka kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa melihat, jangan fokus hanya ke 1,5 juta, tapi di bawah sini lebih serem lagi. Sebagian tertangkap oleh KDRT, sebagian kekerasan kata-kata yang membuat anak-anak itu sakit jiwa. Dan itu mungkin yang terjadi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita duduk di tempat yang sangat serius demi untuk melahirkan Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan. Nah, di 25 tahun yang lalu,
Pak Menteri, saya mencoba membuat sebuah buku namanya ESQ. Saya mantan dosen dan sekarang saya membuat universitas dan saya juga membuat jurusan psikologi, tapi psikologi berdasarkan Al-Quran. Jadi pertama di dunia, psikologi ESQ menggabungkan semua aliran psikologi. Kita sebut namanya aliran psikologi kelima. Saya penasaran dengan perilaku-perilaku manusia. Saya berangkat ke Inggris, bertemu dengan Profesor Dana Zohar, dan kemudian ketika saya sampaikan tentang nilai-nilai core values, Profesor Dr. Dana Zohar, dia pegang tangan saya ya dari Amerika, Inggris, dia mengatakan, I believe in Allah, I believe in Islam, I believe in Muhammad, I'm Muslim now. Gitu. Saat itu dari Oxford. Gitu. Nah, apa yang saya tulis di buku saya yaitu 25 tahun yang lalu, sebelum zamannya AI, sebelum zaman internet, saya berpikir perilaku manusia itu sumbernya dari mana gitu. Akhirnya di belakang buku ESQ kita akan melihat bagaimana buku terakhir saya tulis perilaku-perilaku manusia, tapi saat itu belum ada digital, belum ada internet. Alhamdulillah kemarin Jensen Huang itu datang ke Indonesia, dia adalah bos dari Nvidia, jadi dia adalah ahli atau founder dari AI terbaik dunia dan ditelepon langsung, saya mendengar ditelepon langsung oleh Bapak Presiden supaya membantu Indonesia dengan program AI ini. Dan apa yang saya ingin sampaikan, bahwa permasalahan perceraian yang sangat tinggi, katakan 1 bulan yang cerai itu 1 tahunnya sekitar 1,5 juta, 1 hari 100 atau 1.500 orang cerai. Jadi saya tidak yakin apakah kita semua ini mampu menangani perceraian dan kekerasan yang jumlahnya sangat tinggi dan sangat besar. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini, contoh ya, potensi perceraian apabila kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang yang mengatakan sebelum nikah kita ta'aruf. Ta'aruf itu adalah kenal. Tapi kenalnya hanya lihat hidungnya, warna kulitnya. Kemudian diceritakan, oh hidungnya mancung, kulitnya demikian, dan seterusnya. Tapi ta'aruf untuk mengenal karakter atau behavior, ada yang sudah 7 tahun tidak paham, 10 tahun tidak kenal. Bahkan ibu saya usianya 84 tahun dan punya saya punya adik bungsu, di usia 84 tahun baru ibu saya kenal, oh pantesan sifat kamu begitu ya nak. Gitu. Adik saya juga bilang, iya pantas ibu juga seperti itu. Mengapa? Karena tidak mampu mengenal behavior atau karakter. Nah, kalau kita mempergunakan tenaga psikologi, berarti 1,5 juta perkawinan dibimbing oleh tenaga psikolog, di mana apabila biaya psikologi 1 juta, itu 1,5 triliun rupiah, dan itu tidak mungkin. Belum lagi angka kekerasan, kali 2, 3 triliun. Tetapi, mereka tidak sempat untuk konsultasi dan langsung cerai. Jadi ada 2 hal yang saya ingin sampaikan di sini, bagaimana preventif dan kuratif. Ya, supaya kita bisa lebih mengenal. Nah, contoh nih. Ini saya mempergunakan AI sebenarnya, artificial intelligence. Suaminya namanya, katakanlah Pak Narto, wajahnya saya tutupi, namanya pun saya samarkan. Istrinya namanya Bu Narti, ini pun saya samarkan namanya, wajahnya juga untuk etika, meskipun beliau sudah saya kontak dan minta izin. Coba kita lihat ya, rata-rata kalau kita melihat seorang wanita, kita akan melihat wajahnya ayu, betul kan? Senyumnya manis, lalu kita nasihati, wanita ini adalah wanita yang lemah, kemudian lemah gemulai, lalu santun, patuh taat, dan selalu ikut kemanapun diperintah oleh suami. Lalu mereka nikah. Dan tidak pernah tahu bahwa sang istri sifatnya otoritatif alias otoriter. Bayangkan kalau siapa yang punya istri kayak begini? Yang kedua, si istri sifatnya aversif. Jadi akan selalu curiga dan akan selalu cemburu. Kita bisa bayangkan kalau kita punya istri seperti ini. Ya. Yang ketiga, istrinya sifatnya courageous. Jadi dia berani menyampaikan kata-kata dan tidak peduli orang lain tersinggung. Istrinya sifatnya decisive. Dia ambil keputusan, uang belanja atau apa, berangkat saja. Nah,
Seandainya suami tidak kenal, kira-kira bisa berapa lama dia bertahan? Lalu dipanggil seorang ustadz, lalu diceramahi bahwa apabila suamimu memerintahkan ke cerobong asap, ikutilah. Kira-kira si istri ini mau nggak ikut? Tidak. Lalu suaminya laporlah ke KPAI, KDRT. Mengapa? Suaminya ini forgiving, suaminya harmoni, suaminya sociable. Sebenarnya KDRT-nya yang dipukuli suaminya atau istrinya? Suaminya. Ya, paham ya? Anda bisa bayangkan kalau dia punya mertua, mertuanya punya istri seperti ini, kira-kira dimusuhi nggak dia? Pasti dia minta ceraikan istrimu. Jadi faktor seperti ini terjadi. Jadi karena itu kegagalan kita 5 tahun itu belum tentu kita bisa kenal pasangan kita. Lah kalau pakai tenaga psikologi, tenaga psikolog itu nggak cukup 5 juta. Dan mau terbang kemana, mau kita siapkan 100.000 psikolog, itu tidak bisa menyelesaikan. Jadi kita perlu ketepatan untuk menurunkan angka perceraian, dan alhamdulillah Pak Dirjen sudah berhasil, mungkin nanti kita bantu sedikit supaya punya database, dan itu dengan AI. Mudah-mudahan ini pertama di Indonesia. Kemarin ada fotonya mungkin, Jensen Huang datang, ya ini Jensen Huang, dan juga ada tokoh-tokohnya. Ya, sekarang mari kita lihat kasus kedua. Orangnya ada di sini mungkin ya? Ada? Coba, tolong maju, namanya Mbak Anissa. Betul ya? Ada Anissa? Ada? Atau mungkin, ada Anissa? Nggak ada ya? Oke, sekarang yang maju berarti langsung saja istri. Namanya Desi. Desi sudah nikah berapa tahun? Coba. Ini baru kita selesaikan masalahnya, hampir cerai juga. Pegang di sini mikrofon, boleh pinjam? Nah itu pegang. Sudah berapa lama nikah ini? Desi? Di situ mikrofon. Itu mikrofonnya di situ. Oh, Nisa di sini, coba. Boleh minjem mikrofon? Atau Nisa dua-duanya ke sini. Suaminya juga ke sini. Ah, dua-duanya sini. Tolong dimunculkan dulu Nisa dulu. Nisa. Lihat ya, lihat wajahnya kira-kira lebih ayu mana? Coba ini suaminya, sini suaminya. Sini suaminya. Oke, di sini naik sini. Oke, sini Ronald. Oke, di sini. Tolong ceritakan apa yang terjadi dengan keluarganya Nisa. Coba kalau kita lihat wajahnya, cantik ya? Manis ya? Orangnya taat nggak kira-kira? Coba kita lihat, Mbak Nisa, bagaimana kehidupan keluarga Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 17 tahun Pak menikah sama Bang Ronald. Pasti banyak warna Pak di dalamnya. Sampai kurang lebih berapa tahun rumah tangga panas? Tahun lalu itu kita masih sampai tahun lalu kita masih sering konflik Pak. Konflik ya. Anaknya berapa? Anaknya 4 Pak. 4, sering konflik ya. Sering konflik. Apa yang membuat konflik dan tidak suka sama suami Anda? Suami saya ini mungkin apa ya? Saya itu suka bingung kadang-kadang Pak. Ada satu kebiasaan yang meninggalkan sesuatu seolah-olah yaudah deh ntar diberesin ini kok sama mami gitu Pak. Nggak dikerjain ya kalau ada masalah? Iya seringnya gitu Pak. Dia rajin atau males? Jujur? Udah mulai rajin Pak. Sebelumnya ya sedikit rajin, sedikit Pak. Sedikit. Ya. Apa yang paling menyebalkan dari suami? Yang paling Anda tidak suka dari suami? Tolong nggak apa-apa, jujur aja nih. Nggak apa-apa ya, ini hanya untuk studi case. Apa yang Anda nggak suka dari suami? Suka ini Pak, orangnya penyayang, suka nggak bolehin saya ngapa-ngapain, tapi sukanya janji doang. Contohnya apa? Contohnya ini Pak,
di rumah itu kan pernah mati lampu di dapur gara-gara meledak gitu ya Pak. Terus saya bilang, Pih tolong gantiin lampu ya gitu. Karena kan di rumah nggak ada yang bantuin kan Pak. Tolong gantiin lampu ya. Oh iya gitu. Saya tunggu sehari. Nanti pulang dari kantor tolong gantiin lampu ya. Iya dibeliin tuh, nggak dibeliin juga tuh Pak. Ada saya pakai lampu meja belajar Bapak Ibu, meja belajar anak saya. Jadi nyorot ke dapur, bayangin lagi masak pakai lampu meja belajar, kan kesel banget ya. Terus saya WA lagi, nanti jangan lupa ya pas pulang dibawain lampu. Iya gitu. Iya dan itu berkali-kali saya tunggu sampai ada 2 minggu Pak. Kesel gak sama suami? Kesel Pak, kesel banget. Akhirnya saya gini, ini Mami check out ya di Shopee, ada kabelnya, ada lampunya, nanti tolong dipasang. Ini nyampe di rumah, itu Pi udah nyampe. Pasang ya? Iya, saya tungguin aja. Ini udah 2 minggu pakai lampu meja belajar, akhirnya saya naik Pak. Naik sendiri tuh ke atas meja dapur, saya pasang ini kabelnya. Dia langsung berdiri, kayak nggak ada laki-laki aja di rumah ini. Saya langsung, marah, kesel gak? Kesel banget Pak, saya langsung, kayak nggak ada laki-laki aja. Perasaan dari kemarin udah ngomong berkali-kali nggak dikerjain. Gak dikerjain juga? Nggak dikerjain. Tapi akhirnya ketika dia ngomong gitu saya langsung, ya udah deh. Ronald, kemarin saya mau tanya, ketika ada got mampet yang perbaiki siapa? Nisa mau perbaiki Pak. Terus kamu bilang apa? Kamu tegur Nisa? Ini mumpung masih ada laki-laki saya aja gitu Pak. Terus Nisa bilang apa? Ya saya sempat nunda sih Pak. Akhirnya yang perbaiki itu siapa? Akhirnya saya juga Pak ujung-ujungnya. Karena malu sama tetangga Pak, masa istrinya bersihin got. Iya Pak, itu sering banget tetangga tuh suka negor saya. Mbak emang nggak ada yang bantuin? Mbak nggak bisa panggil laki-laki aja? Oh nggak apa-apa Pak. Karena saya udah ngomong ke dia berkali-kali nggak dikerjain Pak. Oke. Akhirnya kamu kesel nggak Bang? Yang bikin berantakan rumah siapa? Saya Pak. Yang rapin rumah siapa? Saya Pak. Yang berantakin lagi rumah? Saya lagi Pak. Yang bersihin? Saya. Dirapin apa tidak? Enggak, sampai saya fotoin Pak. Saya fotoin. Oke baik ya, terima kasih. Makasih banyak. Ya, apa yang saya mau lihat, bisa pinjam mikrofon? Lihat ya. Ini berdua-duanya orang ESQ, jadi nggak cerai. Karena saya yang pegangin. Ya, tapi kalau dilepas, bayangkan ya, Nisa orangnya, ini Nisa ya? Iya Pak. Ya Nisa orangnya inisiator, dia nggak akan bisa menunggu-nunggu, maka kabel rusak pun dia naik. Sementara suaminya di kolektor, kumpulin data dulu, baru dipikirin 2 minggu. Maka bagi Nisa, kamu punya suami pemalas, betul? Kalau dia wanita karir, kira-kira kamu apain dia? Nisa seorang wanita mandiri, orangnya vigeris, yaitu penuh semangat meskipun tanpa jamu. Ya, Nisa orangnya energizer, dia penuh semangat. Sementara suaminya mikir aja, terus kemudian cari data dan seterusnya. Jadi kita bisa yang potensi perceraiannya tinggi sekali. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Maka Haris ketika pertama kali nikah harusnya seperti ini, seorang penghulu. Nah, Ronald sini. Ini buku namanya buku pasangan sini. Ini suami istrimu. Siapa? Kamu harus siap bahwa istrimu tuh orangnya penuh semangat dan dia akan inisiator lakukan apapun dan dia orangnya confident dan penuh semangat. Oke? Ini. Makasih Pak. Kamu harus sabar karena istrimu itu lambat. Suamimu itu lambat. Suamimu itu adalah kontemplatif. Itu bukan apa-apa, tapi Allah yang memberikan dia seperti itu. Kau bisa terima suamimu? Siapa? Bisa terima istrimu? Bisa Pak. Nah, cium tangan dulu. Dengan berat hati cium tangan. Sebenarnya yang cium tangan harusnya. Terima kasih banyak. Ini bukunya. Ini buku nikahnya. Buku nikah. Buku kenalan. Kenal pasangan ya. Kalau nanti kamu berantem, ya, kamu akan berantem di sisi ini. Baca. Iya Pak. Kamu akan berantem di sini. Ini bukannya ini, tapi dengan cara seperti itu. Ya, oke, bisa terima? Bisa Pak. Oke, yang aman ya. Siap. Oke, sekarang satu lagi, yang hampir cerai beneran, Coach Desi. Kasih mikrofon. Coach Desi seberapa tahun nikah?
23 tahun Pak Ari. Apa tadi dengan keluarga Anda? Yang terjadi banyak Pak Ari. Ya, tolong cerita apa adanya. Tadi Iya. sudah izin ke suami ya? Insya Allah udah izin Pak Ari. Mudah-mudahan ini jadi ibroh buat kita semua. Ya, kita bisa lihat ini. Jadi kalau alhamdulillah saya belajar sama Pak Ari 2006 Ya, Coach sehingga Desi. nggak cerai. Ya karena sekarang udah 23 tahun. Berapa Pak Ari. lama Anda nahan perasaan tidak terima suami? Iya, kalau memang nggak berguru sama Pak Ari, mungkin saya sudah bercerai seperti data yang Bapak sampaikan tadi. Kapan di bawah 5 berapa tahun. kali kali mau coba cerai? Berapa ya Pak? Jujur. Kalau yang saya bikin statementnya, waktu anak-anak usia 3 tahun. 3 tahun, minta Ya, cerai? jadi data Bapak itu betul tadi. Kenapa minta cerai sama? Kenapa minta cerai? Ya memang kan karena kalau dulu kan belum ada ini Pak, saya belum ngerti. Ya. Sehingga rasanya intinya nggak nyaman dan banyak perselisihan Pak. Sering berantem, apa saja yang membuat berantem? Ya menurut saya suami saya itu lambat, pelan, pelan. dan Sementara terlalu kamu? berhati-hati, pesimis kalau menurut saya. Ini saya udah izin sama suami ya Pak tadi untuk sharing. Dan akan begitu selamanya. Mengapa? Bukan suaminya lambat, dianya yang goal getter. Dia itu nggak sabaran untuk mewujudkan semuanya. Yes. Dia ini akan cerewet, pandai ngomong, betul ya? Betul Pak. Goal getter, orangnya penuh semangat dan ingin selalu tampil di mana-mana. Suaminya curigaan, jadi dia harusnya pekerjaannya adalah bin. Jadi kalau dia ketemu orang pasti dia ngelihat curiga, sementara dia maunya maju ke depan, pasti bisa cerai kalau dia tidak tahu. Iya. Maka harusnya sebelum nikah, kamu punya suami yang curigaan, ini datanya. Iya. Kamu punya suami yang Kalau suami yang saya itu fokus. lebih kayaknya ke pesimis Pak. Bukan pesimis, Karena suamimu dia- ini. Mitigasi resikonya tuh ketutup. Iya bukan pesimis, bukan. Suamimu itu, suamimu itu adalah hati-hati. Iya Pak, hati-hati Kamu banget. kelebihan energi. Iya betul Nah, Pak. ya, oke. Saya sih dicemburuin jarang Pak. Kamu akan berantem sih ini. Ya, kamu bisa terima suamimu. Insya Allah Pak. Allah memberikan karuniamu. Lihat, Allah memberikan 3. Di jari kamu lihat. Garis 1, umur. 2, rezeki. 3, jodoh. Allah memberikan jodohmu untuk mengisi kekuranganmu. Kalau kamu terlalu maju, maka suamimu Iya. yang akan ngerem. Betul. Kalau suamimu ngerem, kamu yang dorong dia maju. Iya. Bisa terima suamimu? Bisa Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak. banyak. Jadi ini konsepnya. Nah itu bukan kata-kata tapi dengan AI. Sekarang saya demokan. Silakan Pamela. Jadi konsep ini reliabilitasnya mungkin dimunculkan. Jadi sudah diuji coba secara statistik lebih canggih dari Amerika. Ini saya ambil dari Amerika. Jadi Amerika itu punya konsep seperti ini. Tetapi saya ambilnya dari Asmaul Husna Pak Menteri. Bahwa konsep ini lebih canggih karena saya ambil dari Al-Quran. Nah, tolong diuji coba, didemokan bagaimana dalam waktu singkat, cepat, kita dengan akurat. Jadi nanti Bapak Ibu, contohnya penghulu jadi seperti psikolog. Jadi sebelum nikah, dia tahu, itu istrimu cantik-cantik ya, tapi hati-hati, dia orangnya tegas, jangan yang ini. Ya, jadi dengan begitu, bagus. Yang lebih penting lagi mertua. Mertua harus paham. Nah kalau bisa, sebelum ini diuji coba, penghulunya dulu. Setuju? Suami istri, penghulunya dulu, jadi kenal. Kadang-kadang kita penghulu, jangan-jangan kita nggak bahagia juga gitu. Bayangkan kalau Anda penghulu punya istri yang seperti tadi siapa? Nisa, selesai Anda. Tetapi kita bisa menerima bahwa istri kita dilahirkan Jabariyah. Kalau Pak ini ya Pak Kiai kita, guru kita, Pak Ari, dia pernah ceramah sama saya katanya, beliau. Pak Ari, lihat, Asmaul Husna itu ada Jabariyah, ya ada maskulin, ada feminin. Tadi Nisa, feminin atau maskulin? Maskulin. Ronald? Jadi jangan ketipu ngelihat laki-laki gagah berjenggot. Bisa-bisa dia feminin. Feminin itu bukan gender ya, tapi behavior. Silakan diuji coba dalam waktu singkat. Kalau ini berhasil, maka ini pertama kali di dunia ya yang bisa menyelesaikan permasalahan perceraian dalam waktu singkat, dan semua orang penghulu BP4 akan bisa menjadi konsultan
langsung coach. Ya, nanti akan saya ceritakan bagaimana menyelesaikan orang cerai dalam waktu mau cerai singkat langsung gandengan tangan. Nanti coach tidak. Silakan demokan toolsnya dan ini sepersekian detik bisa langsung mendata seperti psikolog untuk 1,5 juta pernikahan di detik yang sama langsung mengenal suami, ya mengenal istri. Jujur saya mengenal istri juga setelah sekian tahun, pantesan istri saya. Jadi istri saya ini kalau saya suruh, saya mau pulang, Umi mau makan. Terus saya bilang makan lagi, baju saya mana? Makan atau mau baju? Gitu Umi saya. Terus Umi, ini sepatunya mana? Terus ini mana? Bajunya mana? Mau sepatu atau baju? Umi, istri saya fokus, tidak bisa fleksibel, 3 serentak. Saya yang salah. Jadi kalau Uminya kelakuannya gini-gini, saya senyum-senyum aja gitu. Itu ada anak di sini. Ya, dia dilahirkan seperti itu. Allah memberikan dalam Al-Quran syakilatih. Ya, nah sekarang saya demokan. Mudah-mudahan ini jadi hadiah Kementerian Agama menuju Indonesia Emas 2045. Silakan demokan. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi biasanya untuk pengisian toolsnya hanya melalui link yang akan didapat di email, kemudian diklik dan kita mengisi lewat handphone selama hanya 20 menit. Ketika setelah 20 menit kita selesai, hasilnya sudah langsung muncul di dalam email kita dan juga bisa masuk ke site ini. Boleh diklik result. Hasil. Nanti kata-katanya bisa sesuaikan dengan wajah Kementerian Agama, warnanya, semuanya ya. Betul. Sesuaikan. Dan di sini hasilnya sudah langsung muncul, boleh diklik dulu. Ini Ronald Edison ya? Betul. Yang tadi? Ini yang tadi. Jadi hasilnya real time, ketika kita selesai mengisi kuesionernya, hasilnya akan langsung ada di site ini ataupun hadir di email kita sendiri. Dan kemudian kita bisa langsung download dan melihat hasilnya apa yang menjadi talenta saya secara natural, kecenderungan saya, bagaimana saya berpikir, berkata, bertindak, dan ini bagian dari report individunya, laporan individu. Nah, kemudian kami integrasikan talent DNA. Ini perilakunya. Betul. Jadi kalau saya jadi istrinya Ronald itu orangnya caring. Jadi Anda istri berbahagialah karena dia orangnya caring. Ronald istrinya apanya? Ini bacanya apa? Kolaborator. Dia pasti akan menjaga hubungan anak, istri, suami. Ronald itu orangnya forgiving. Jadi kesalahan apapun oleh istrinya pasti dimaafkan. Ya. Ronald orangnya kontemplatif, tapi suka malam-malam ngelamun, ngahulang sendiri, nangis, betul? Kontemplatif. Ronald orangnya noble, jadi kalau sudah setia, dia setia sampai mati. Tepuk tangan tuh kalau punya noble ini. Oke, lanjut sekarang pasangan. Nah, jadi masing-masing dari pasangan akan menerima hasilnya pribadi sebagai individu dan kemudian juga akan mendapatkan buku kenal pasangan. Nah, menariknya talent DNA ini kami pergunakan artificial intelligence untuk kita bisa membantu para pasangan mengenal satu sama lain dan mengetahui apa yang menjadi potensi konflik dan kolaborasi yang kemungkinan akan terjadi. Kita belum tentu akan terjadi, tapi bisa diprediksi sehingga masing-masing pasangan bisa mengantisipasi. Contoh tadi Coach Desi, pasti kita tahu pasti berantemnya 2, yaitu istrinya ingin maju, suaminya ngerem. Suaminya lambat, ya istrinya ingin maju, dan itu nanti pakai suara. Jadi seperti ya manusia dia bicara, suami Anda orangnya gini-gini, jadi karena itu konflik Anda akan seperti ini. Jadi terimalah perbedaan. Jadi kalau mau berantem tinggal klik itu. Tapi kalau seandainya tidak, maka Anda boleh telepon, kita namanya teman curhat 24 jam. Kita bisa langsung, dia di kontak 24 jam dan langsung telepon. Seperti jembatan San Francisco itu. Ada jembatan sebelum bunuh diri, ada telepon gratis warna merah. Mungkin Pak Menteri tahu itu. Nah kita 24 jam seluruh Indonesia bisa pergunakan itu. Apabila ini belum menjawab. Coba sekarang potensi suami istri. Betul. Pasangan. Boleh klik di sini. AI-nya, dan di sini kita menyediakan self coaching untuk mengcoaching diri sendiri, couple coaching untuk pasangan, family coaching untuk
pasangan dan juga anak-anaknya sekeluarga, dan juga career coaching untuk anak-anak siswa dan siswi. Boleh diklik yang couple coaching untuk pasangan. Jadi ini tidak menyaingi Ustadz ya. Jadi Ustadz akan lebih paham datanya sebelum dia memberi ceramah. Sebabnya kalau kita memberi ceramah kepada Nisa atau kepada Coach Desi, sabar ya, sabar, harus patuh taat. Contohnya Hesti, coba sini Hesti. Ini dinasehatin ya dari Madura. Hesti, kamu harus patuh taat ya sama suami ya. Dan kalau suami apapun lakukan, kamu harus samina watona. Meskipun dia cerobong asap, kamu ikuti. Kira-kira dia mau taat apa tidak? Enggak. Tidak akan pernah. Mengapa? Karena dia adalah Courage. Otoritatif. Lihat wajahnya, pasti nyangkanya, wih ayu, samina. Salah besar. Siapa punya istri begitu, silakan di coaching dulu. Nah sekarang, jadi Bapak Ibu, jadi nanti BP4 itu menjadi lembaga paling canggih pakai AI. Jadi sebelum kita memberi nasihat, kita sudah tahu potensinya. Jadi seolah itu kita dokter, buka. Ya ini berantemnya, publik ini. Dan solusinya pun sudah ada. Caranya begini, gitu ya. Coba didemokan. Yes, jadi kita tinggal masukkan email pasangan kita yang sudah mengisi talent DNA juga. Di sini sudah ada emailnya tadi, Mami Nisa. Kemudian kita bisa bertanya di sini kepada AI berdasarkan kombinasi talent DNA saya dan istri saya, apa potensi konflik yang mungkin terjadi di antara kita. Klik generate, kemudian hasilnya muncul. Di mana di sini kita bisa baca, Ronald dikenal dengan sifatnya yang sangat caring dan harmoni yang menunjukkan bahwa ia mungkin mengutamakan hal-hal yang menyangkut perasaan orang lain dan berusaha menjaga keseimbangan dalam situasi sosial. Sedangkan Anissa dengan vigorous dan self-confident mungkin cenderung lebih energetik dan percaya diri. Bisa jadi lebih suka langsung dan tegas dalam bertindak. Jadi dia akan berantemnya di situ. Ya, saya kira itu. Yes. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Jadi kita bisa bayangkan 2045 suami istrinya sudah rukun, anaknya juga rukun, dan itu bisa diklik misalnya masukkan email orang tua, maka mertua yang tersiksa oleh mertua, maka mertua akan terima. Saya punya adik mantu yang berbeda dengan ibu saya. Jadi ibu saya sifatnya beda, maka kenapa kok ya mantu saya yang satu ini kok begini ya? Karena dia orangnya courage. Sehingga nanti aset yang dibanggakan oleh Pak Menteri yaitu Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun, Indonesia yang penuh toleransi, itu dimulai dari sini sehingga sampai 2045 Indonesia akan terus seperti ini, bahkan lebih baik lagi. 2085 Indonesia menjadi negara impian dunia yang rukun, damai, sejahtera. Dan mudah-mudahan Allah, saya kira bukan kebetulan Allah menetapkan Ustadz kita, ya, Prof. Nasrul Umar jadi menteri adalah demi untuk membangun satu kerukunan Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga. Terima kasih. Dan ini buku nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara Dialog Ketahanan Keluarga yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Dr. Ari Ginanjar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya yang turut hadir dalam acara Munas ke-17 BP4, dan kami pula mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga tamu kehormatan lainnya. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari Bapak Dr. Ari Ginanjar menyediakan free all talent DNA ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung scan ya, tertera di barcode di layar utama. Baik, ya free ya.
Baik, semua yang ada di sini, tamu undangan, peserta lainnya, silakan untuk bisa langsung ya, memasukkan barcode dan bisa dan bisa mengisi data diri dan pasangan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Suami, istri beserta anak Pak Ari ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, tentunya sudah difasilitasi free langsung dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Baik. Dan bila mana Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan atau konsultasi langsung, kami juga di area samping ya, tempat acara juga tersedia coach ya, para coach untuk membimbing Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi